Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua tetap ada dalam berkat, penjagaan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita harus tahu apa kebutuhan manusia dalam dan apa kebutuhan manusia luar. Ya. Manusia luar itu kebutuhan fisik. Manusia dalam itu kebutuhan manusia batinnya. Jadi kita harus tahu apa yang diperlukan oleh batin kita, hati kita, pikiran, perasaan kita. Sebab apa? Kalau kita salah memberikan makanan atau minuman untuk kebutuhan manusia dalam, maka yang terjadi adalah hasilnya karakter kita akan rusak. Amin. Karena manusia dalam itu berbicara tentang pusat hidup manusia. Jadi kalau pusat hidup manusia itu rusak, ya sakit karena dikasih makanan yang salah, maka hasilnya adalah apa? Karakter manusia itu menjadi rusak, menjadi tamak. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mengapa sampai Tuhan Yesus katakan pada orang kaya yang memiliki hasil bumi yang melimpah, bodoh. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 12 ayat yang 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan itu untuk siapakah itu nanti? Mungkin dari kacamata dunia, ya, orang ini bukan bodoh. Bukan bodoh. Dia pintar. Memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa. Ya. Dia tidak hanya pekerja, perencana, dia juga adalah seorang eksekutor. Ketika tanahnya melimpah dan tidak ada lagi lumbung, gudang untuk menampung hasil buminya, dia berpikir, apa yang harus aku perbuat? Dan dia yang mengeksekusi apa yang ia pikirkan. Lumbung yang kecil dirombak, diperbesar supaya dapat menampung hasil bumi, kapasitasnya lebih luas lagi untuk menampung hasil bumi panen raya yang berlimpah. Nah, dari kesuksesan, prestasi, pencapaian yang dicapai oleh pengusaha di bidang pertanian ini, maka pasti Bapak Ibu akan setuju dengan apa yang saya katakan. Dia nggak bodoh, dia pintar. Dan kalau pada zaman itu sudah ada kelompok pengusaha, maka teman-temannya pun akan angkat topi sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan bahwa orang ini nggak bodoh, orang ini pintar. Amin. Nah, itu kalau kita lihat dari kacamata dunia. Dia pintar. Dia punya kemampuan berpikir yang bagus. Tidak hanya berpikir, tetapi cepat mengambil keputusan. Dan setiap keputusan yang ia ambil dengan pertimbangan yang matang. Resikonya rendah. Nggak gegabah, nggak buru-buru. Jadi di kacamata dunia orang ini nggak bodoh, pintar. Nah, sekarang kita lihat kepintaran orang ini di pandangan Allah. Ya.
Dari prestasi yang sudah ia capai, ya, kita bisa simpulkan dia pintar. Ya, dia pintar atas semua pencapaian yang sudah ia capai sebagai seorang pengusaha pertanian yang sukses pada zaman itu. Tetapi apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Ayat 20, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu semua? Panen raya berlimpah, gudang diperluas supaya memiliki kapasitas tampung yang luas. Ya. Tetapi semua pencapaian itu dia tidak untukkan untuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan dia bodoh. Dia bodoh. Dia bodoh. Bodoh karena apa? Karena apa? Karena apa yang ia capai, kesuksesan dia, itu semuanya dikembalikan ke dia. Dari dia, oleh dia, kepada dia, dan untuk kebutuhan dia, dan untuk kemuliaan dia. Oleh sebab itu ia bodoh. Ia bodoh. Seharusnya kan dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Semua harta yang ia capai. Tapi ini enggak. Dari dia, oleh dia, kepada dia, dan untuk kebesaran dan kepuasan jiwanya. Bodoh. Coba perhatikan ayat 10. Ayat 19. Ayat 19. Jadi yang membuat firman Allah berkata ia bodoh, itu ayat yang ke-19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, sesudah ia merombak lumbung dan punya daya tampung yang lebih luas untuk menampung hasil bumi, ya, sesudah pekerjaan membangun gudang lumbung itu selesai, kata si kaya ini, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Inilah yang membuat firman Allah berkata kepadanya, dia bodoh. Bodoh. Jadi orang kaya ini salah minum obat. Salah minum obat. Ya. Apa yang terjadi kalau ada pasien yang salah minum obat? Yang seharusnya obat yang ia minum untuk memulihkan gangguan pencernaan, tetapi yang ia minum adalah apa? Obat sakit jantung. Obat sakit jantung. Nah, akibat dari salah minum obat ini akan menciptakan masalah baru. Akan menciptakan masalah baru. Ya. Gangguan pencernaannya mungkin semakin memburuk. Itu pertama. Masalah barunya apa? Masalah barunya apa? Akan mengalami gangguan penyakit yang lain. Karena salah minum obat.
Nah, kalau obat jantung dosis tinggi akan mengganggu apa? Mungkin mengganggu ginjalnya. Ginjalnya untuk mengelola obat yang berdosis tinggi tersebut. Jadi betapa berbahayanya kalau pasien yang sakit itu salah minum obat. Dan orang kaya ini juga salah minum obat. Karena ia salah minum obat, firman Allah berkata kepadanya, engkau orang bodoh. Karena ia salah memberikan makanan, minuman bagi jiwanya. Oleh sebab itu firman Allah datang kepadanya, hai engkau orang bodoh. Ya. Jadi ia sudah tidak bisa membedakan mana kebutuhan manusia luar fisik dan mana kebutuhan manusia dalam. Hati, batin, pikiran, perasaan, kehendak manusia dalam itu mana kebutuhan jiwa, mana kebutuhan roh. Ini letak kebodohan. Dan saya percaya kebodohan ini tidak hanya ada di zaman Yesus. Ini dalam bentuk perumpamaan. Sampai hari ini pun kita jumpai kebodohan-kebodohan tersebut. Dan itu ada di dalam kalangan komunitas orang Kristen yang salah minum obat, salah memberi makanan, minuman bagi jiwa. Ya. Di sini dia katakan kepada jiwa, beristirahatlah. Jadi dia meletakkan jiwanya pada harta yang banyak. Pada harta yang banyak kan sudah tertimbun bertahun-tahun. Dia berpikir bahwa harta yang banyak itu akan dapat memberikan kelegaan, dapat membuat jiwanya itu beristirahat, dapat membuat jiwanya itu mengalami ketenangan. Ya, menurut dia tenang. Tenang karena apa? Bertahun-tahun beristirahatlah hai jiwaku. Ya. Dia mengharapkan dari harta yang banyak itu untuk membuat jiwanya tenang. Jiwanya tenang. Nah, di sini kan dia salah. Untuk membuat jiwanya tenang udah salah. Kenapa? Karena dia menjadikan sumber ketenangan jiwanya itu bukan Yesus, tapi harta. Dan gak ada hubungan. Jiwa itu kan gak bisa dilihat. Jiwa itu kan hanya berhubungan dengan kebutuhan manusia akan Tuhan. Kebutuhan manusia akan firman. Kebutuhan manusia akan roh. Itu kebutuhan jiwa. Nah sekarang, jiwa yang gak lihat, dikasih makan harta. Harta. Jadi dia berpikir, harta yang banyak ini dapat memberikan apa? Anapauso. Kelegaan untuk jiwanya. Mungkin kalau zaman ini sambil ngopi, seruput kopi, makan pisang goreng, ditemani oleh istri anak, ya, santai, dia berkata, kalau orang Kristen, puji Tuhan, tabungan kita udah banyak. Ma, katakan kepada istrinya, tabungan kita udah banyak, Ma. Kepada anak-anak, nah, harta kita udah banyak. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir.
tenanglah jiwamu istriku, tenanglah jiwamu anak-anakku, tenanglah jiwamu diriku sendiri. Kenapa? Karena banyak hak, banyak harta. Dia mengharapkan ketenangan jiwa, kenyamanan jiwa, ya. Dari apa? Harta yang berlimpah. Bukan dalam hubungan dia dengan Allah. Dan ini kebodohan. Bodoh. Jadi letak kebodohan dia di sini. Dia berpikir hartanya itu menjadi sumber dari ketenangan jiwa dia. Ini letak kebodohan dia. Kebodohan yang pertama. Ya. Dia berpikir hartanya yang banyak itu dapat membuat dia tidur tenang, nyaman, tenang ya. Sudah barang tentu beda dong orang gak punya harta. Ya. Sebelum tidur mikir besok mau makan apa. Ya kan? Orang yang gak punya duit kan gitu. Karena penghasilan hari ini habis hari ini. Begitu habis makan, selesai makan, ya Tuhan, besok aku mau makan apa ya? Ya Tuhan, besok anak-anakku mau makan apa ya? Istri mau makan apa ya? Aku ini kan kepala rumah tangga, tanggung jawabku. Apa yang harus kubuat supaya anak-anakku makan, istriku makan? Penghasilan sehari hanya pas untuk sehari. Itu pun gak cukup, ada kelanya, gak bisa nabung. Terus gimana dengan uang listrik, uang PAM, uang sekolah anak-anak? Ada orang Kristen yang menghadapi seperti ini, gak bisa tidur. Gak bisa tidur, susah tidur. Tapi ada orang Kristen yang menghadapi hal seperti ini, dia bisa tidur. Dia bisa tidur. Karena apa? Ini kan bukan soal jumlah. Karena apa? Dia tahu ketenangan jiwanya, kelegaan jiwanya. Dia tahu semuanya itu bersumber bukan dari harta, tetapi dari Yesus. Dia tahu kebutuhan jiwanya, bukan harta, Yesus. Jadi ada orang Kristen yang bisa tidur, ada yang gak bisa tidur ketika menghadapi kesulitan keuangan. Amin. Dan yang luar biasa bisa tidurnya nyenyak. Walaupun dia tahu walaupun dia tahu besok apa yang harus dia makan. Dia tahu bahwa besok udah gak punya uang. Tapi dia bisa tidur tenang. Bisa tidur tenang. Karena apa? Sumber kenyamanan jiwa, ketenangan jiwa, kelegaan jiwa. Itu dia gak letakkan dan dia gak harapkan dari harta. Hanya bersumber dari Yesus. Bersumber dari Yesus. Tapi ada orang yang gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Nah, jadi kebodohan yang pertama dari orang kaya ini adalah dia mengharapkan kenyamanan jiwa, ketenangan jiwa dari apa? Dari hasil bumi yang banyak. Apakah ia bisa tidur nyenyak? Apakah ia bisa tidur nyenyak? Bisa iya, bisa tidak. Tapi saya lebih berpikir nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur tenang. Kenapa? Bunyi suara kodok, bunyi suara tikus, ya, bunyi mungkin daun yang jatuh, ada cabang kayu yang jatuh, dia langsung terbangun. Dia langsung terbangun. Kenapa terbangun? Karena dia nggak bisa tidur. Kenapa dia nggak bisa tidur? Karena dia takut
hartanya yang banyak itu dirampok, dicuri, terbakar. Ya. Jadi yang membuat orang nggak bisa tidur itu bukan soal jumlah. Ada juga yang nggak punya juga nggak bisa tidur. Kemudian yang memiliki lebih juga nggak bisa tidur. Nah berarti kita harus menyadari yang kurang maupun yang lebih. Mereka harus menyadari bahwa sumber ketenangan jiwa, anapauso, kelegaan, itu bukan dari harta. Tapi ketika jiwa yang kosong, jiwa yang lapar dan haus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sebab kebutuhan jiwa cuma satu, yaitu Yesus. Kebutuhan jiwa cuma satu, yaitu apa? Ketika kita memiliki Yesus sebagai satu-satunya warisan harta kita, maka jiwa kita tenang. Yang tidak tahu apa besok dia harus makan apa, dia pun tenang. Yang hartanya berlimpah, dia juga tenang. Kenapa? Karena ia tidak mengharapkan kenyamanan jiwanya dari harta, tetapi dari Tuhan. Ia bisa tidur tenang karena dia sadar semua pencapaian tersebut itu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Beda dengan, oh iya ini dari karena aku. Nah kalau kita lihat ini kan aku. Nah oleh sebab itu, dari apa yang kita jumpai ini, orang ini gak bisa tidur tenang. Gak bisa tidur tenang. Saya jawab berdasarkan dengan pengalaman hubungan kita dengan Tuhan. Ini kan betul-betul inspirasi. Orang ini gak bisa tidur tenang. Kenapa? Jiwanya belum bertemu dengan Yesus. Jiwanya belum bertemu dengan Yesus. Pasti dia gak bisa tidur tenang. Ini gelisah punya. Orang gelisah. Gelisah. Dia tidak akan menjumpai, jiwanya gak bisa istirahat di hartanya yang banyak. Pasti dia gak bisa tidur. Pertama dia nggak bisa tidur, ingin memperoleh lebih lagi. Itu, lebih. Karena apa? Dia merasa sudah sukses. Sukses pertama, lumbung yang sempit, dibongkar, diperbesar untuk menampung hasil bumi. Nah, berarti dia akan berpikir, panen berikutnya aku harus dapat lebih besar. Jadi yang membuat dia nggak bisa tidur, ingin dapat lebih. Halo? Kemudian, yang membuat ia nggak bisa tidur, ia takut dicuri, dirampok, ia takut apa? Terbakar. Kenapa dia takut? Karena dia labuhkan jiwanya pada harta. Kalau dia labuhkan jiwanya pada Yesus, dia nggak takut. Dia nggak takut. Kenapa? Semua yang dia peroleh itu dari Tuhan dan harus dikembalikan untuk Tuhan. Jadi orang ini salah minum obat. Ya. Ini sama saja dengan orang-orang yang hari ini sedang menghadapi persoalan, pergumulan berat untuk mengalami ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, neguk. Minum alkohol, nyuntik, alkohol, obat-obat terlarang, narkotik. Dia berpikir jiwanya tenang, ya tenang. Karena membuat lupa kalau dia punya masalah, lupa kalau dia punya pergumulan, lupa kalau dia punya beban. Lewat alkohol, narkotik, ia dibawa pada alam mimpi. Setelah kadar alkohol itu selesai, dia kembali ke alam nyata.
kemudian persoalannya udah selesai. Enggak, justru menciptakan masalah baru, yaitu apa? Terikat dengan alkohol, terikat dengan narkotika. Ini orang-orang yang bodoh. Salah apa? Salah mengharapkan ketenangan jiwa dari apa? Bersumber dari harta. Ini kebodohan yang pertama. Nah, kebodohan yang kedua, kita lihat. Makanlah. Makanlah. Jadi, jiwanya yang kosong, yang lapar, itu dikenyangkan oleh harta yang berlimpah. Hei jiwaku, makanlah banyak harta. Makanlah. Makan sampai kenyang. Bila perlu sampai muntah. Kalau gak muntah, dimuntahin lagi. Makan lagi, makan lagi, makan lagi. Ini kebodohan yang kedua. Dia pikir lumbungnya yang luas dan terisi penuh dengan hasil bumi itu dapat mengenyangkan jiwanya yang lapar akan Tuhan. Oke? Dan kita perhatikan orang-orang yang jiwanya lapar. Jiwanya lapar. Orang-orang yang memperhatikan yang jiwanya lapar. Itu terekspresi dari apa? Terekspresi dari yang pertama, tidak mengalami ketenangan. Tidak mengalami ketenangan. Orang-orang yang jiwanya yang lapar, ya kita perhatikan, ada kalanya dia beli makanan tetapi nggak bisa menikmati. Beli pakaian yang banyak tapi nggak bisa menikmati. Ada orang-orang jiwa yang lapar. Saking banyak uang, tiap hari ke mall, beli baju. Tetapi di rumah dia tuh hanya pakai kaos oblong yang udah sobek-sobek. Pakaian baru yang ia beli cuma dia simpan. Ketika gereja melakukan aksi sosial untuk membantu jemaat, yang dikumpulkan bukan baju yang baru yang sudah dia beli berbulan-bulan yang ia simpan, tetapi yang ia kasih adalah baju bekas. Jadi menurut dia layak pakai itu apa? Bukan baru tapi bekas. Nah persoalannya, dia punya banyak yang baru. Beda dengan orang yang betul-betul terbatas, ya. Bagi orang yang keuangannya terbatas itu yang layak pakai, bekas layak pakai. Nah, kalau orang yang jiwanya itu lapar dan berkelana dari tempat yang mall yang satu ke mall yang lain, beli ini beli itu, banyak pakaian baru di lemari. Tetapi ketika gereja melakukan aksi sosial, yang ia kumpulkan bukan yang baru, tapi yang bekas yang layak. Yang baru dia tetap simpan. Justru orang yang memberikan makanan bagi jiwanya, memberikan makanan bagi jiwanya dari harta, semakin habis hartanya. Amin. Jiwa yang lapar, ya, jiwa yang lapar, kemudian dikasih makan harta, justru kelaparan itu akan membuat harta itu habis. Boros. Karena lapar. Semakin belanja semakin lapar. Semakin beli ini lapar. Beli itu lapar. Semakin lapar. Lapar. Karena dia tidak memberikan makanan yang tepat untuk kebutuhan jiwanya. Ini kebodohan. Salah makan. Salah makan. Salah. Dia pikir gandum yang banyak kalau zaman itu dapat mengenyangkan jiwanya yang lapar. Dombanya yang banyak kalau zaman itu dapat mengenyangkan jiwanya yang lapar. Kalau hari ini dia pikir uangnya yang banyak, yang nggak berseri, tahu nggak berseri, nggak bisa dihitung, tahu nggak bisa dilipat, ya kan orang bilang orang itu kaya, nggak berseri uangnya, artinya banyak, padahal si uangnya punya seri.
Ya, negara cetak uang pasti punya seri. Tapi dia bilang, oh orang itu kaya, uangnya agak berseri. Karena apa? Artinya banyak, gak bisa dihitung. Kemudian, uangnya gak bisa dilipat. Ya iyalah gak bisa dilipat. Kalau cuma 100.000, 100 lembar, oh gampang. Tapi kalau 100.000, tebalnya segini, bisa dilipat? Gak bisa dilipat. Jadi pemahaman uang gak bisa dilipat itu artinya banyak. Apakah dapat mengenyangkan jiwanya? Ini orang-orang yang bodoh. Saking bodohnya, dia pikir harta berlimpah dapat mengenyangkan jiwa, rongga-rongga yang kosong di dalam dirinya. Salah makan, kemudian salah minum. Minumlah. Kelaparan jiwa dikasih makan gandum kalau zaman itu. Kasih makan domba kalau dia punya ternak. Dikasih makan tanah kalau dia punya tanah yang luas. Kemudian jiwanya yang haus dikasih minum domba. Jiwanya yang haus dikasih minum gandum. Kasih minum tanah yang luas. Kasih minum harta. Ini kebodohan yang ketiga. Kehausan jiwa dia pikir bisa teratasi ketika seseorang itu memiliki harta yang berlimpah. Tidak. Jiwa yang kosong itu hanya bisa diatasi. Seperti pemazmur berkata, Mazmur 42. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kemudian yang lain. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Amin. Yesus, Yesus. Jiwa yang kosong, ya, jiwa yang gak tenang, jiwa yang lapar, jiwa yang haus. Makanannya bukan rupiah. Men. Makanannya bukan rupiah. Tapi Yesus. Rongga-rongga yang kosong yang ada di dalam hatimu, dalam jiwamu, gak bisa diisi dengan harta yang kau miliki hari ini. Gak bisa. Rongga-rongga kosong yang ada dalam hatimu, jiwamu, pikiran, perasaan, hanya bisa diisi penuh ketika Yesus berkehadiran dalam hati. Mengharapkan kelegaan karena jiwanya haus dari harta. Justru semakin haus. Semakin haus. Mungkin semakin haus. Karena salah makan dan salah minum obat. Semakin harta berlimpah, semakin lapar. Lapar harta, kenapa nggak puas? Semakin harta berlimpah, semakin haus. Haus apa? Haus harta. Karena nggak puas. Orang yang mencintai harta nggak merasa puas.
Sama dengan kalau kita mencintai Tuhan, kita tuh gak puas. Tapi dampaknya beda. Orang yang mencintai harta semakin gak puas dan merusak hidupnya. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, semakin kita gak puas dengan Tuhan, tapi hidup kita gak rusak. Hidup kita akan diubahkan semakin hari semakin seperti Kristus. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Kebodohan yang selanjutnya, ya, kebodohan yang pertama beristirahat, makan, minum. Kebodohan yang keempat bersenang-senang. Dia mau berseluncur dengan apa? Dengan harta. Ya, dia membuat jiwanya itu bisa piknik, rekreasi, ya. Dia menikmati piknik, rekreasi, jalan-jalan, tamasya, bergembira, bersenang-senang dari gudang lumbung gandum pada waktu itu. Jiwaku bersenang-senang. Mari kita pesta. Mari sobat-sobatku, kita pesta, kita bersenang-senang. Masih banyak. Jangan takut lapar. Jangan takut aus. Hartaku nggak bakal habis selama 7 turunan. Kasihan keturunan yang ke-7, keturunan yang ke-8 miskin. Karena hartanya cuma sampai 7 turunan, yang ke-8 kebagian ampasnya. 7 turunan kalau kita hitung 7 kali 7, ya, 4 kali 7, 8 kali 7. Mendekati 500 tahun. Ini kebodohan yang keempat. Dan kita lihat orang-orang yang berpesta, yang gak terkontrol, sampai mabuk. Pada waktu dia mabuk, dia juga gak sadar. Sadarnya pagi hari udah di rumah karena dibawa orang. Pada waktu dia mabuk gak sadar, sampai bajunya terlepas, bahkan sampai ada yang mau telanjang karena udah gak sadar. Bapak Ibu, ini kebodohan. Jadi kalau Tuhan bilang engkau orang bodoh, pantas, memang benar dia bodoh. Kita mau ikut kata Tuhan atau kata dunia? Memang bodoh dia. Bodoh. Dan kalau hari ini saya ketemu dengan orang-orang yang memiliki karakter seperti orang kaya ini, saya akan katakan dia bodoh. Kamu bodoh. Kamu bodoh. Terus kalau ditanya, loh, Bapak yang bodoh, Bapak miskin, makanya Bapak bodoh. Saya nggak mungkin bodoh, saya kaya. Iya. Kamu bodoh. Kenapa? Karena kamu mengharapkan kelegaan jiwa, kekenyangan jiwa, ya, dari hartamu, makanya engkau bodoh. Sebab itu dalam ayat yang ke-20, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Untuk siapa? Untuk siapa? Karena memang selama ini apa yang ia buat untuk dia. Aku. Nah, waktu dia diambil, jiwanya diambil, dipisahkan dari harta, untuk siapa? Untuk siapa? Bisa juga orang ini gak punya anak. Untuk siapa? Kan perumpamaan. Malam ini jiwamu diambil, bukan hartamu. Jiwamu diambil, nafasmu diambil.
Dan semua pencapaian yang telah engkau peroleh itu untuk siapakah itu nanti? Seharusnya pertanyaan untuk siapakah ini nanti, ini yang menjadi motor penggerak yang menggairahkan dia untuk apa? Awal dari dia bertani, aku mau bertani untuk Tuhan, hasilnya untuk Tuhan. Ya, ketika mengalami panen raya untuk Tuhan, hasil banyak buat gudang untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Nah, ini baru dia agak bodoh. Amen. Karena ia tahu apa dari awal rencana aku mau menjadi petani yang sukses. Hasilnya untuk Tuhan, hasilnya untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Kalau dari awal dia sudah memiliki rencana seperti apa yang Tuhan katakan untuk apa sih, untuk apakah semuanya itu, maka dia tidak salah memberikan makanan dan minuman bagi jiwanya. Tapi karena awal rencana, aku yang merencanakan, aku yang membuat, aku yang berhasil, aku yang sukses. Ini semua karena keringatku, keringat darahku ada di ladang ini, ada di tanah ini. Oleh sebab itu ia salah minum obat. Salah minum obat. Kenapa? Aku. Karena orang ini tamak. Oleh sebab itu pada ayat yang ke-15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya. Tamak. Orang kalau tamak itu dia nggak berpikir bahwa apa yang ia buat untuk Tuhan. Orang kalau tamak itu dia nggak berpikir apa yang ia buat untuk orang lain. Seperti perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Itu tamak. Tamak. Padahal Lazarus depan pintu. Cuma mendapatkan remah-remah. Kalau ia makan ayam, dagingnya dia makan, tulangnya buat Lazarus. Kalau ia makan ikan, dagingnya buat dia, tulangnya buat Lazarus. Ya kan? Ini tamak. Orang tamak itu nggak bisa melihat ada Tuhan ada, Tuhan ada, dan ada orang lain. Dia selalu berpikir bahwa untuk aku. Karena dari aku, untuk aku, oleh aku, dan untuk aku. Orang tamak itu nggak pernah merasa puas. Dan Alkitab menggambarkan ketidakpuasan manusia itu seperti kuburan. Coba pada waktu kita di tempat pemakaman. Pada waktu peti jenazah diturunkan. Ada suara nggak dari lubang kubur? Jangan. Tanah ini sudah penuh dengan orang mati. Enggak. Seperti itulah ketamakan manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya. Kita lihat iblis sukses memotong jalur komunikasi ketergantungan antara Adam dengan siapa? Dengan Allah. Dari awalnya Adam itu dependen, bergantung banget sama Allah. Tetapi karena dia menerima tawaran iblis, ya, akhirnya Adam tidak lagi dependen, tapi menjadi independen. Merdeka dari Allah dan dependen, bergantung pada iblis. Kita lihat, ya, iblis tidak hanya membuat manusia itu menyembah dia, tapi iblis akan menjadikan manusia itu Allah bagi dirinya sendiri. Dan terlihat banget dalam kehidupan orang kaya ini. Ya, dia telah menjadikan dirinya itu Tuhan. Dia telah menjadikan dirinya itu Tuhan. Ya, jadi dia Tuhan, dia juga hamba. Dia mengabdi untuk dirinya sendiri. Kenapa saya katakan orang kaya ini mengabdi untuk dirinya sendiri? Karena semuanya aku, oleh aku, dari aku, oleh aku, untuk aku. Jadi dia mengabdi bagi diri sendiri.
Dia menghambakan dirinya untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan, untuk keserakaannya sendiri. Sebab itu ya di pandangan Allah dia bodoh. Bagi Anda yang dengar firman Tuhan pada malam hari ini, mungkin Anda lebih kaya dari si orang kaya yang bodoh, karena zaman itu hanya ukuran pertanian dan domba. Bagi Anda yang punya kekayaan, Anda orang kaya, orang hebat, ya. Tapi kalau apa yang Anda buat, rencanakan, semuanya itu berpusatkan pada dirimu sendiri, Anda bodoh. Anda bodoh. Saya hanya mengikuti apa kata Alkitab. Anda bodoh. Karena Anda berpikir dengan harta yang banyak, jiwamu bisa tenang, jiwamu yang haus bisa dipuaskan, jiwamu yang lapar bisa dikenyangkan dengan harta. Anda bodoh. Anda akan menjadi orang yang wise, bijaksana, berhikmat jika semua pencapaian dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Anda gak bodoh. Anda memiliki kecerdasan roh. Anda memiliki kecerdasan spiritual. Anda cerdas. Memahami rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Bahwa karya tanganmu itu tidak terlepas dari karya tangan Allah yang menopang dan ikut bekerja bersamamu sehingga engkau menjadi orang sukses. Kesimpulannya di dalam ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi seharusnya harta itu membuat dia mengabdi kepada Allah. Tapi justru harta itu membuat dia jadi apa? Tamak, serakah. Dan menjadikan dirinya Tuhan. Jadi orang ini mengabdi untuk dirinya sendiri. Ya, mengabdi untuk kepentingannya sendiri. Bukan untuk kepentingan Allah. Satu lagi. Ia tidak hanya bodoh, tapi dia miskin. Dia miskin. Kenapa? Kan Tuhan katakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dia miskin karena ia enggak kaya di hadapan Allah. Dia boleh punya harta banyak, tapi di hadapan Allah ia miskin. Yang miskin adalah apa? Jiwanya. Yang miskin adalah pengertiannya, pemahamannya, hatinya, batinnya. Miskin. Karena gak bisa menangkap rencana dan kehendak Tuhan ketika dia berusaha. Jadi kaya di hadapan Allah, ya, kaya di hadapan Allah adalah orang-orang yang tahu bahwa apa yang ia capai hari ini, harta, pangkat, kedudukan, itu dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Maka Anda gak bodoh, Anda cerdas, Anda gak miskin, Anda kaya. Amin. Tuhan berkati.